Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini ya. Bagi kalian yang baru klik video ini, mari bergabung dengan cara klik tombol subscribe. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita film The Woman Who Keeps a Murder. Film ini tayang di Jepang pada tanggal 12 April 2019 ya. Oke, sedikit sinopsis. Film ini diceritakan seorang perempuan yang bernama Kyoko yang dilecehkan secara seksual oleh ayah tirinya ketika masih kecil. Oleh sebab itu dia mengalami gangguan mental dan dia juga mempunyai banyak kepribadian. Oke, langsung ke ceritanya aja lah, skuy dah. Film ini diawali pada tahun 1998, memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang dilecehkan oleh bapak tirinya. Dan tiba-tiba, anak kecil ini pun mendorong bapaknya hingga tewas. Dan anak kecil itu adalah Kyoko. Scene pertama bertepatan pada 20 tahun kemudian setelah kejadian tersebut. Memperlihatkan seorang novelis yang bernama Tajima yang terganggu oleh suara ketukan dari luar, dan ia pun bergegas membuka pintunya. Tanpa disangka itu adalah Kyoko yang ingin meminta tolong untuk mengambil cucian yang terbang di balkon belakang apartemennya. Kemudian Kyoko pun sepertinya mengenali pria tersebut. Pria tersebut adalah Tajima dan Kyoko penggemar buku-buku yang dibuat oleh Tajima. Singkat cerita, saat di restoran, Kyoko dapat hadiah Valentine dari bosnya, yaitu anggur merah. Anjir, bukan anggur merah yang label orang tua ya. Sesampainya Kyoko di rumah, ia disambut oleh wanita yang bernama Naomi. Oke, gua kira Naomi ini teman Kyoko ya, taunya bukan. Naomi ini kepribadian Kyoko yang lain. Tiba-tiba pintu rumah Kyoko ada yang mengetuk, tidak lain adalah Tajima. Dan Kyoko berubah sifat menjadi Naomi dan ia membukakan pintunya. Tajima pun memberikan buku karyanya yang disukai oleh Kyoko. Namun buku yang telah diterima oleh Naomi dibuangnya ke kotak sampah. Dan tiba-tiba Kyoko dan Naomi melakukan lesbian. Yang tidak lain ialah dirinya sendiri. Ngerti kan lu, ini semacam halusinasi lah. Padahal aslinya Kyoko itu main sama dirinya sendiri. Oke, lanjut. Saat sedang asik main, tiba-tiba dari belakang muncul kepribadian yang lain yang bernama Yukari. Dan keesokan harinya saat Tajima mau membuang sampah, ia melihat bukunya ada di tempat sampah. Padahal semalam ia memberikannya kepada Kyoko. Lalu ia pun marah. Kyoko yang tidak mengerti apapun dikarenakan jiwa Naomi yang ada dalam tubuh Kyoko yang nemuin Tajima semalam dan membuang buku Tajima. Singkat cerita, saat Kyoko sedang kerja, ia kedatangan ibunya. Dan ibunya pun meminta duit sama Kyoko. Anjir, mau enaknya aja nih nenek-nenek. Malam hari pun tiba saat Kyoko ingin pulang dan ganti baju, tiba-tiba muncul Naomi. Dan mereka pun melakukan hal mantap-mantap. Dan di sisi luar, bos Kyoko yang ngintip dari arah luar dengar desahan Kyoko sambil colai. Setelah beberapa menit, Kyoko keluar dan bosnya pun menanya. Dan Kyoko pun menjawab, ia sedang menelpon dengan temannya. Saat di perjalanan pulang, Kyoko sedang bicara dengan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba muncul 3 wanita dari belakang Kyoko. Ternyata Kyoko mempunyai 4 kepribadian. Pagi hari pun tiba saat Kyoko bangun dari tidurnya, ia melihat coretan tangannya yang artinya pembunuh murni. Dan Kyoko pun memutuskan untuk berbicara kepada 3 kepribadiannya dan mereka pun tidak ada yang mengaku. Singkat cerita, saat Kyoko sedang ada di rumah ibunya, ia memberikan uang yang dipinta oleh ibunya. Dan tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Ternyata itu adalah pacar ibunya Kyoko. Dan ibu Kyoko pun memberikan uang ke laki tersebut. Padahal itu duit dari Kyoko tadi. Bangke emang nih nenek-nenek. Dan tiba-tiba ibunya dapat telepon dari seseorang. Dan seketika saat ibunya kembali, ia melihat pacarnya sedang bermesraan sama Kyoko yang ganti kepribadian menjadi Yukari. Dan ibunya pun menanyakan, kamu Kyoko bukan? Ini menjelaskan bahwa ibunya telah mengetahui kepribadian ganda milik Kyoko. Singkat cerita, malam hari pun tiba saat mereka sedang berkumpul. Yukari yang sedang dimarahi oleh Naomi karena seenaknya bertukar tempat. Lalu Yukari menjawab, kalian semua lemah sama nenek tua itu. Setelah beberapa menit saat tengah malam, Yukari sedang melihat Kyoko dan Naomi sedang tertidur pulas. Dan Yukari pun bertukar tempat menjadi Kyoko dan keluar malam. Dan ia pun mantap-mantap dengan pacar ibunya. Setelah pria itu udah cerot, Yukari pun tertunduk diam. Cerita pun berpindah saat Kyoko bangun tidur dan ia masih menggunakan baju yang dipakai Yukari semalam. Kyoko yang terbangun karena ibunya yang berisik yang menggedor-gedor pintunya dan mencari di mana pacarnya. Dan seketika ibunya pun mencium aroma pacarnya yang menempel di tubuh Kyoko.
Dan Kyoko yang tidak tahu apa-apa, ia pun dipukuli oleh ibunya. Dan tiba-tiba ada Tajima yang datang dan melerai pertengkaran ibunya. Dan mereka pun berbicara dan Kyoko pun menanyakan apa ada laki-laki yang tulus mencintainya. Dan tiba-tiba Tajima pun mencium Kyoko dan Kyoko pun lari masuk ke kamarnya. Namun saat Tajima membuka pintu kamar Kyoko, tiba-tiba Kyoko menjadi anak kecil. Ternyata Kyoko bertukar tempat yang bernama Haru. Dan Haru pun bilang, jangan dekati Kyoko, kalau tidak kamu akan celaka. Singkat cerita, mereka berempat pun berunding apa yang dilakukan Yukari karena pacar ibunya ditemukan meninggal. Saat Kyoko sedang membaca buku di tengah taman, ia tiba-tiba dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Ternyata Kyoko ada 5 kepribadian, dan kepribadian yang 5 inilah yang sering membunuh orang yang dekat dengan dirinya. Pada suatu malam, Kyoko yang dirasuki oleh kepribadian yang jahat ingin membunuh ibunya dengan sadis. Pada keesokan harinya, tiba-tiba ia mendapati kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Dan ia pun merasa bersalah karena dirinya telah membunuh ibunya. Dengan bukti noda darah yang ada di badannya. Dan Kyoko berniat ingin mengakhiri hidupnya dengan pisau karena depresi berat. Namun tiba-tiba Tajima datang ke rumahnya dan menghentikan Kyoko. Dan singkat cerita, Kyoko dan Tajima pun mantap-mantap, dan lebih ekstrimnya, mereka melibatkan semua kepribadiannya. Ya, bisa dibilang ini foursome lah, yoi. Saat Kyoko mencapai klimaks, tubuhnya pun diambil alih oleh sisi jahat. Dan Tajima pun terbunuh oleh beberapa tangan dan mati. Singkat cerita, Kyoko yang sedang baca buku tentang seseorang yang bunuh kekasihnya dengan cinta. Dan film pun tamat. Oke gengs, jadi begitulah alur cerita dari film tadi. Gimana ceritanya? Semoga paham dengan jalur ceritanya ya. Ya, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik dari film tadi ya gengs. Walaupun ya mungkin nggak ada sih. Oke, jika ada yang mau request film silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, Om juga minta bantuannya ya untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi film-film terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri dulu. See you to the next video.